Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 230110013 dari kelas A8 mata kuliah Fisika Dasar 2. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai atom. Apa itu atom, kemudian bagaimana sejarah singkatnya atom, dan apa saja komponen-komponen atom. Nah, sebelumnya yang kita ketahui, atom merupakan suatu unsur terkecil dari materi yang ada. Namun, penjelasan lebih jelasnya, atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Nah, inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral. Kecuali dalam inti atom, hidrogen -1 yang tidak mempunyai elektron. Kemudian, elektron-elektron dalam sebuah atom terikat dalam inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, atom tersebut juga bisa berikatan satu sama lain dan membangun sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan neutronnya yang sama, maka dia bersifat netral. Sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang tidak sinkron itu bersifat positif atau negatif dan diklaim menjadi ion. Nah, atom dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang ada pada inti atom. Jumlah proton dalam atom memiliki unsur kimia dan jumlah neutron memilih isotop unsur. Nah, atom memiliki istilah dalam bahasa Yunani yaitu atomos atau yang berarti tidak bisa dipotong ataupun dibagi-bagi lagi. Nah, berdasarkan konsep atom yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak bisa dipotong, itu pertama kali ditemukan atau diajukan oleh para filsuf India dan Yunani, yang dimana pada abad ke-17 dan pada abad ke-18. Kemudian, para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini menggunakan serta memperlihatkan bahwa zat-zat khusus tidak bisa dibagi-bagi lebih jauh lagi memakai metode-metode kimia. Selanjutnya, selama akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom yang ada di dalam atom. Hal tersebut menunjukkan bahwa atom tidaklah bisa dibagi-bagi lagi atau dipotong-potong lagi. Prinsip tersebut merupakan prinsip mekanika kuantum yang dipakai para fisikawan yang berhasil memodelkan atom. Dalam pengamatan sehari-hari, secara relatif, atom dipercaya sebagai sebuah objek yang sangat kecil yang kemudian mempunyai massa yang proporsionalnya kecil juga. Kemudian, atom hanya bisa dipantau menggunakan alat-alat spesifik seperti mikroskop gaya atom. 99,9% massa atom berpusat dalam inti atom, dengan menggunakan proton dan neutron yang bermassa hampir sama. Setiap unsur paling tidak mempunyai satu isotop menggunakan inti yang tidak stabil, yang bisa mengalami perubahan radioaktif. Nah, hal ini biasanya dapat menyebabkan transmutasi yang membarui jumlah proton dan neutron dalam inti. Kemudian, elektron yang terikat dalam atom mengandung sejumlah aras tenaga atau orbital yang stabil dan bisa mengalami transisi pada antara aras dan menggunakan penyerap ataupun memancarkan foton yang sinkron menggunakan disparitas tenaga antara aras. Elektron dalam atom memiliki sifat-sifat kimiawi sebagai sebuah unsur. Kemudian, hal tersebut dapat mempengaruhi sifat-sifat magnetik pada atom. Nah, selanjutnya ada pengertian atom menurut para ahli, yaitu yang pertama itu ada menurut John Dalton, yang kedua ada menurut Leucippus dan Democritus, yang ketiga itu ada Joseph John Thomson, dan yang keempat itu ada Ernest Rutherford. Baiklah, yang pertama itu menurut John Dalton, yang dimana menurut John Dalton, atom merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dengan reaksi kimia normal. Kemudian yang kedua menurut Leucippus dan Democritus, yang dimana atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Atom adalah blok bangunan dari semua materi di dunia ini. Kemudian
Yang ketiga itu ada Joseph John Thomson, yang dimana menurut beliau, atom adalah bola bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bersifat seperti kismis. Nah, kemudian yang keempat, menurut Ernest Rutherford, yang dimana atom merupakan partikel yang terdiri dari neutron dan proton dan dikelilingi oleh elektron. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atom merupakan unsur kimia terkecil atau setelah inti yang dapat berdiri sendiri dan bergabung dengan unsur lain. Tidak hanya itu, dari keempat definisi atom yang dikemukakan tadi, atom dapat dipahami sebagai partikel terkecil dan tidak dapat terpisahkan. Partikel terkecil dan tak terpisahkan merupakan pemikiran dari Democritus, yang dimana beliau merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkannya. Pikiran atau pendapat atom bukanlah penelitian ilmiah, tetapi pemikiran Democritus saja. Kemudian dari pemikiran Democritus, banyak ilmuwan tertantang untuk melakukan penelitian tentang atom. Bahkan hingga kini, penelitian atom masih berlangsung. Nah, secara umum, atom berbentuk lingkaran dengan berdiameter antara 6 hingga 30 mm, yang dimana gaya elektromagnetik yang ada pada atom dapat mengikat partikel seperti proton, neutron, dan elektron, sehingga ikatan atom dengan proton, neutron, dan elektron membuat atom dan partikel ini membentuk molekul. Selama ini, atom belum terlihat dengan berbagai alat teknologi. Inti atom sering disebut inti anak, karena sebuah atom memiliki inti yang dikelilingi oleh elektron, proton, dan neutron. Kemudian, elektron juga membawa muatan negatif. Di sisi lain, proton positif. Setelah memiliki muatan positif dan negatif, neutron dapat dikatakan memiliki muatan yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Sederhananya, neutron bersifat netral. Nah, kira-kira pada tahun 450 sebelum Masehi, Democritus menciptakan istilah atomos atau dalam bahasa Yunani-nya yang berarti tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Teori atom ini bukanlah supaya untuk menggambarkan fenomena fisik secara rinci, akan tetapi sebuah filosofi yang berusaha memberikan jawaban atas perubahan yang terjadi di alam. Nah, filosofi serupa juga ada di India. Namun, ilmu pengetahuan modern telah memutuskan untuk menggunakan istilah atom yang diciptakan oleh Democritus. Democritus juga mengatakan bahwa atom-atom dalam air sangat licin, sehingga air dapat mengalir kemana-mana, sedangkan atom-atom dalam garam ditutupi dengan duri-duri tajam yang memberikan rasa asin di lidah. Seiring berjalannya kemajuan, lebih lanjut lagi pemahaman tentang atom dimulai dengan perkembangan kimia, yang dimana terjadi pada tahun 1661. Robert Boyle mempublikasikan buku The Skeptical Chemist yang berargumen bahwa materi-materi di dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi, atau bahasa lainnya itu corpuscles, yaitu atom-atom yang berbeda. Hal ini berbeda dengan pandangan klasik bahwa materi terdiri dari unsur-unsur udara, tanah, api, dan air. Pada tahun 1789, istilah elemen atau unsur didefinisikan oleh Antoine Lavoisier, seorang bangsawan dan peneliti Prancis, sebagai zat dasar yang tidak dapat dibagi dengan metode kimia. Nah, kemudian pada tahun 1803, John Dalton menggunakan konsep atom untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur selalu bereaksi dalam proporsi bola dan detak, dan mengapa beberapa gas lebih larut dalam air daripada yang lain. Beliau mengusulkan bahwa setiap elemen mengandung atom tunggal yang unik, dan atom-atom ini kemudian dapat bergabung untuk membentuk senyawa kimia. Teori partikel ini dikonfirmasikan pada tahun 1827, ketika ahli botani Robert Brown menggunakan mikroskop untuk mengamati debu yang mengambang di atas air dan menemukan bahwa debu tersebut bergerak secara acak. Nah, fenomena tersebut dikenal sebagai gerakan Brown. Pada tahun 1877, J. Dessalles mengusulkan bahwa fenomena ini disebabkan oleh gerakan termal molekul air. Dan pada tahun 1905, Albert Einstein melakukan analisis matematis dari gerakan ini. Selanjutnya, fisikawan Prancis Jean Perrin kemudian menggunakan karya Einstein untuk menentukan massa dan ukuran atom secara eksperimental, yang kemudian menjadi verifikasi akhir teori atom Dalton.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen atom. Yang pertama itu ada partikel subatom. Dari semua partikel subatom ini, elektron merupakan yang paling ringan karena menggunakan massa elektron sebanyak 9,11 dikali 10 sampai dengan 31 kg dan memiliki muatan negatif. Kemudian untuk ukuran elektron sangatlah kecil sehingga tidak dapat dihitung pengukurannya. Sedangkan proton memiliki muatan yang positif dan massanya sampai 1836 kali lebih berat daripada elektron. Nah, kemudian ada neutron yang dimana neutron tidak bermuatan listrik dan bermassa bebas 1839 kali dari massa elektron. Nah, kemudian terdapat juga 6 jenis quark dan tiap-tiap quark tadi mempunyai muatan listrik pecahan sebanyak positif 2 sampai dengan 3 ataupun minus 1 sampai dengan 3. Proton juga terdiri menurut 2 quark naik dan 1 quark turun. Manakala neutron terdiri menurut 1 quark naik dan 2 quark turun. Nah, perbedaan komposisi quark ini tadi mempengaruhi disparitas massa dan muatan antara dua partikel tadi. Quark terikat beserta oleh gaya nuklir bertenaga yang diperantarai sang gluon. Nah, gluon merupakan anggota menurut boson tolak yang adalah mediator gaya-gaya fisika. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang terikat bersama di pusat atom. Secara kolektif, proton dan neutron ini disebut nukleon atau partikel yang membentuk nukleus. Diameter inti atom bervariasi dari 10 sampai dengan 15 hingga 10 sampai dengan 14 meter. Kemudian, perkiraan radius inti adalah sekitaran 1,07 FM, di mana A adalah jumlah nukleon. Ini sangat kecil dibandingkan dengan jari-jari atom. Karena nukleon disatukan oleh gaya gravitasi potensial yang disebut gaya sisa kuat. Pada jarak kurang dari 2,5, gaya ini lebih kuat dari gaya elektrostatik yang menyebabkan proton saling tolak. Kemudian, atom dari unsur kimia yang sama memilih jumlah proton yang sama, yang disebut nomor atom. Inti atom dengan nomor atom tertentu, nomor massa tertentu, dan waktu paruh disebut nukleotida. Suatu unsur dapat memiliki jumlah neutron yang bervariasi. Variasi ini disebut dengan isotop. Isotop merupakan unsur-unsur dengan nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Isotop unsur-unsur dengan jumlah elektron yang sama tetapi nomor atom dan massa yang berbeda. Kemudian jumlah proton dan neutron dalam suatu atom akan menentukan nuklida atom tersebut. Sedangkan jumlah neutron relatif terhadap jumlah proton akan menentukan kestabilan inti atom. Dengan isotop, suatu unsur tertentu mengalami peluruhan radioaktif. Neutron dan proton merupakan dua jenis fermion yang berbeda. Prinsip pengecualian Pauli melarang keberadaan fermion identik atau seperti banyak proton yang menempati keadaan fisik kuantum yang sama pada waktu yang sama. Oleh karena itu, setiap proton dalam inti atom harus menempati keadaan kuantum yang berbeda dengan tingkat energinya sendiri. Prinsip Pauli juga berlaku untuk neutron. Larangan ini tidak berlaku untuk proton dan neutron yang memiliki keadaan kuantum yang sama. Untuk atom dengan nomor rendah, inti atom dengan lebih banyak proton daripada neutron cenderung jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah melalui peluruhan radioaktif yang mengarah ke keseimbangan proton dan neutron. Oleh karena itu, atom dengan jumlah proton dan neutron yang seimbang lebih stabil dan lebih kecil kemungkinannya untuk meluruh. Tapi, dengan bertambahnya jumlah atom, tolakan antar proton menyebabkan inti atom membutuhkan proporsi neutron yang lebih tinggi untuk mempertahankan kestabilitasannya. Pada inti terberat, rasio neutron atau proton yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas meningkat menjadi 1,5. Nah, kemudian yang ketiga itu ada awan elektron. Elektron pada suatu atom ditarik oleh proton pada inti atom melalui gaya elektromagnetik. Nah, gaya ini mengikat elektron pada sumber potensi elektrostatik pada lebih kurang inti. Hal ini berarti bahwa tenaga luar dibutuhkan supaya elektron bisa lolos berdasarkan atom.
Kemudian, semakin dekat suatu elektron pada inti, semakin besar gaya atraksinya. Sebagai akibatnya, elektron yang berada dekat menggunakan sentra sumber potensi memerlukan tenaga yang lebih besar buat lolos. Nah, elektron sama juga dengan partikel lainnya memiliki sifat gelombang atau dualisme gelombang partikel. Awan elektron merupakan suatu wilayah pada sumber potensi pada mana tiap-tiap elektron membuat homogen gelombang diam atau gelombang yang tidak berkecimpung nisbi terhadap inti 3 dimensi. Nah, perilaku tersebut dipengaruhi oleh orbital atom. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai atom dan sejarah singkat mengenai atom. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.